A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi hadis, dan kita akan masuki tentang bab keutamaan Al-Quran. Baik adik-adik sekalian, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Al-Quran adalah mukjizat yang paling sempurna yang Allah berikan kepada kita. Karena kesempurnaan Al-Quran, karena keistimewaan Al-Quran, maka Allah istimewakan yang lainnya juga. Seperti Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lain. Al-Quran diturunkan pada hari Jumat, maka hari Jumat menjadi hari yang paling baik daripada hari-hari yang lain. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjadi pimpinan Rasul, pimpinan Nabi. Dan Al-Quran juga diturunkan melalui Malaikat Jibril, maka Malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah atau pimpinan para malaikat. Dan Al-Quran diturunkan kepada kita umatnya Nabi, maka kita menjadi umat yang terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam hadis ini menegaskan bahwasanya afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, rawahu Baihaqi. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Karena sebaik-baik ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Quran, maka jangan sampai kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran di tiap harinya. Karena itu kita juga dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran dan menjauhi perkataan-perkataan yang tidak diperlukan atau perkataan-perkataan yang tidak membawakan kita kepada pahala. Nah, kita harus menghindari itu semua. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang kedua, bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik seseorang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi sebaik-baik umatnya Rasulullah SAW adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran ini, dari satu kitab Al-Quran ini, lahirlah seluruh ilmu-ilmu yang ada di agama Islam. Baik itu ilmu akidah, baik itu ilmu tafsir, baik itu ilmu usul fikih, baik itu ilmu fikih, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Karena Al-Quran adalah induk dari seluruh ilmu yang akan kita pelajari atau yang belum kita pelajari. Karena Al-Quran adalah induk, maka Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik seseorang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan hadis yang ketiga masih berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat untuk
pembacanya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Al-Quran akan datang di hari kiamat dan akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang membacanya. Kita lihat dalam hadis ini. Di dalam hadis ini, syarat untuk mendapatkan syafaat Al-Quran bukan menghafal, tapi syarat untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan Al-Quran di hari kiamat adalah membaca. Apalagi orang yang menghafalnya. Jadi begitu adik-adik sekalian. Jadi jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Quran. Tiap hari kita harus membaca Al-Quran. Tiap hari kita harus membaca Al-Quran, karena dari Al-Quran inilah kita mempelajari semua ilmu, dan dari Al-Quran inilah akan datang syafaat, atau Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Dan juga dengan Al-Quran ini adalah sebaik-baik ibadah umatnya Rasulullah SAW. Dan seperti biasa, tugasnya hari ini adalah menulis kembali hadis-hadis yang telah kami bacakan dan menghafalnya, dan mengirimkan video hafalan ke grup masing-masing. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.